Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 114. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode ini admin meminta maaf jika dalam cerita ini banyak terjadi kekurangan. Mohon teman-teman maklum. Baik, mari kita lanjutkan. Pada episode 113 diceritakan, siang itu Andi telah selesai dengan rapatnya dan kini masih di ruangannya. Kali ini Andi masih sibuk dengan membuka beberapa file perusahaan. Sementara di tempat lain di tempat Andi bekerja, kali ini ruangan Pak Miko didatangi beberapa orang dan orang-orang tersebut dengan mudahnya menemukan beberapa kejanggalan di bagian keuangan. Ternyata di bagian keuangan ada beberapa laporan fiktif yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Pak Thomas. Pak Thomas sendiri adalah orang kepercayaan Pak Nathan. Dan ternyata Pak Thomas sendiri sampai saat ini belum menyadari kalau di bagian keuangan terjadi sesuatu yang di luar perkiraannya. Masih di ruang Pak Miko. Kali ini Pak Miko seakan tidak bisa berdiri dari tempatnya ketika Pak Yohanes menyampaikan beberapa kejanggalan. Bahkan akhirnya Pak Yohanes meminta para direksi untuk datang ke ruangan tersebut. Dan di antara para direksi yang paling malu dan terlihat amarahnya begitu memuncak adalah Pak David. Ya, Pak David begitu malu dan terlihat menahan emosinya yang akan meledak ketika Pak Yohanes memaparkan kejanggalan laporan keuangan dan beberapa transaksi fiktif bernilai besar. Saat itulah Pak Akmal kemudian menjadi begitu takjub. Ternyata Andi tidak main-main dengan Pak Miko. Semua bisa dilakukan oleh Andi. Melihat hal tersebut, kini hati Pak Akmal semakin ciut jika mengingat akan Andi. Namun Pak Akmal juga sangat menyukai dengan kelihayan Andi tersebut. Hari semakin sore dan tak terasa telah memasuki jam 5:20. Namun situasi di ruangan Pak Miko masih terlihat begitu kaku. Tak lama kemudian, tepatnya jam 5:30 sore, Pak Yohanes dan timnya membubarkan diri dan mengatakan akan datang kembali esok pagi. Sementara itu Andi yang telah sampai di rumahnya kembali berangkat ke kampus tempat dirinya kuliah. Ya, Andi memang sedang kuliah mengambil sebuah jurusan pascasarjana. Andi saat ini pergi ke tempat kuliah dengan menaiki ojek online. Hari ini ternyata hanya ada 2 mata kuliah yang harus diikutinya sehingga sekitar jam 9 sudah selesai. Teman-teman kuliah Andi rata-rata adalah orang kantoran dengan penampilan yang rapi dan mahal. Sedangkan Andi tampilannya biasa saja. Baju lengan pendek berwarna biru muda dan celana biru. Sedangkan teman kuliahnya rata-rata adalah orang-orang yang punya jabatan di perusahaan. Maklum saja karena ini adalah kelas karyawan. Sehingga tampilan Andi terlihat begitu kontras dengan teman-temannya. Di tempat tersebut Andi terlihat tidak banyak bicara, hanya ada 1-2 teman yang akrab dengannya. Itu pun usianya di atas Andi. Rina dan Alvin adalah di antaranya. Kedua orang tersebut berusia 29 tahun. Malam ini hanya ada 11 orang di kelas tersebut. Dan setelah selesai mata kuliahnya, Andi kemudian berdiri di depan jalan raya untuk memanggil taksi maupun angkutan umum jika ada. Namun baru 1 menit Andi berdiri, Alvin dan Rina telah menghampiri Andi dengan mobilnya. Kamu ngapain di sini?" sapa Alvin kepada Andi. Ini aku sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumah." Melihat jawaban Andi tersebut, Rina dan Alvin sempat terbengong sejenak. "Lah, masa sih kuliah di sini kok gak punya kendaraan?" kata Rina sambil berbisik kepada Alvin.
Saat itulah Alvin kemudian berkata kepada Andi, "An, ayo aku antar sampai ada angkutan yang menuju ke rumah Muan." Kata Alvin menawarkan bantuan kepada Andi. Andi kemudian berkata, "Terima kasih Al, tapi itu ada kok angkutan yang menuju rumahku," kata Andi sambil menunjuk pada sebuah angkutan yang mendekati tempat tersebut. Andi kemudian pamit dan menaiki angkutan tersebut. Kini tinggal Alvin dan Rina yang terlihat bingung dengan keadaan tersebut. Mereka tak habis pikir orang macam apa Andi ini. Tempat kuliah ini sangat mahal. Bahkan uang kuliah 1 semester di sini bisa untuk membeli motor yang bagus. Rina kemudian berkata, apa mungkin Andi ini dapat beasiswa dari tempat kerjanya ya Al?" Mendengar jawaban dari Rina tersebut, Alvin kemudian berkata, "Gini Rin, kalau perusahaan membayar beasiswa Andi di universitas ini, itu artinya jabatan Andi cukup tinggi dan tentu gaji Andi juga besar Rin." "Iya juga ya Al," kata Rina. "Udah kita jalan yuk," kata Rina, dan mobil itu pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara Andi masih di dalam angkutan umum yang menuju ke rumahnya. Di dalam angkutan tersebut Andi bertemu dengan seorang pria berusia 27 tahun. Lelaki bernama Farid tersebut terlihat berbicara dengan Andi setelah sebelumnya mereka berkenalan. "Mas, Andi kerja di mana Mas saat ini?" tanya Farid kepada Andi. Andi kemudian tersenyum dan menjawab pertanyaan Farid tentang pekerjaannya. Tiba-tiba Farid berbisik, "Mas, kalau ada info lowongan kasih tahu saya ya Mas," kata Farid sambil menyerahkan kertas berisi nama dan nomor HP-nya. Kemudian Farid berkata lagi, "Repot nih Mas, saya baru dirumahkan dari pekerjaan. Soalnya perusahaan tempatku bekerja mulai goyah gara-gara COVID ini. Saya sudah seminggu cari kerja ke sana kemari tapi belum ada yang mau menerima saya Mas." Farid kemudian menceritakan kalau dirinya adalah pengantin baru dan kini istrinya tengah hamil muda. Farid juga menceritakan kalau dirinya begitu galau jika mengingat semua itu. Karena ke depan pasti kebutuhannya makin besar ditambah dirinya sampai saat ini belum bekerja. Mendengar hal tersebut Andi kemudian berkata kepada Farid, "Memangnya Mas Farid mau kerja apa Mas?" Farid kemudian menceritakan kalau dirinya sarjana. Namun saat ini Farid tidak memilih jenis pekerjaan. Pekerjaan apapun akan dijalaninya, asalkan bisa ada pemasukan untuk keluarga barunya tersebut. Saat itulah Andi kemudian mengeluarkan kertas kecil. Andi kemudian membuka HP-nya dan menuliskan nama seseorang di kertas tersebut. Andi menulis nama seseorang di suatu perusahaan. "Mas Farid, ini saya punya saudara. Kalau Mas Farid mau besok bawa lamaran Mas Farid dan temui orang ini," kata Andi sambil menyerahkan kertas tersebut. Dan tak lupa Andi menuliskan namanya di kertas tersebut. "Ini Mas, tapi ingat ya Mas, kalau ada lowongan Mas Farid jangan pilih-pilih. Orang ini baik kok Mas, dan saya yakin pasti ada lowongan untuk Mas Farid." Farid kemudian memasukkan kertas tersebut ke saku bajunya dan mereka melanjutkan dengan obrolan yang lain. Jam 10 kurang 15 menit Andi kini telah sampai di rumahnya. Ternyata teman-temannya malam ini masih terlihat mengobrol di ruang depan. Malam ini Ririn tampak mengobrol dengan mereka. Ya, Ririn memang sudah 2 kali ke rumah Andi dan Ririn sudah cukup akrab dengan penghuni rumah Andi tersebut. Wanita cantik yang menjadi manajer di sebuah perusahaan ini adalah teman akrab Andi. Dan tak kala Andi melihat Ririn, Andi kemudian berkata, "Selamat malam Rin. Kok kamu gak telepon aku Rin kalau kamu mau kesini?" kata Andi kepada Ririn. Ririn sambil tersenyum kemudian berkata, "Percuma jugaan aku telepon kamu.
Kamunya juga naik angkot, gimana mau cepat kalau seperti itu? Andi saat itu kemudian tersenyum dan berkata, "Ah, tahu aja kamu, Rin. Ini makanan juga pasti kamu yang bawakan, Rin," kata Andi sambil memasukkan potongan martabak tersebut ke mulutnya. Saat itulah Iwan berkata, "Enaknya ceweknya bawa martabak," kata Iwan sambil mengambil potongan makanan tersebut. "Emangnya aku nih, jomblo abadi," kata Iwan sambil tertawa. Saat itulah Ririn terlihat tersipu dan ruangan tersebut kemudian dipenuhi canda tawa. Malam ini obrolan mereka terlihat begitu lepas. Bahkan Rita dan Nuning yang terbiasa diam kini ikut serta dalam obrolan tersebut. Memang rumah kosan milik Andi ini para penghuninya terlihat rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Dari 7 orang teman Andi tersebut hanya Wawan dan Ririn saja yang mengetahui jati diri Andi, sedangkan yang lainnya belum mengerti siapa Andi sebenarnya. Setelah Nuning dan Rita keluar, kini Ririn terlibat obrolan dengan Fatma. Fatma kemudian berkata, "Wah, Mbak Ririn ini hebat ya, masih muda sudah bisa jadi manajer. Lah ini aku masih kuliah, kerja aja belum. Untung banget tuh si Rita dimasukin kerja sama Mas Andi. Mbak Ririn di kantornya ada lowongan gak sih, Mbak? Info ke aku dong, Mbak, kalau ada," kata Fatma sambil sedikit merajuk kepada Ririn. "Iya, nanti aku info ya kalau ada lowongan ya," kata Ririn kepada Fatma. Ruangan tersebut kembali dipenuhi candaan ringan mereka. Tepat jam 10:30 Ririn kemudian pamit kepada penghuni rumah tersebut. Tiba-tiba sebelum pulang Andi menahan Ririn. "Rin, gimana nih kalian? Kapan kamu nikah, Rin? Kalau butuh bantuanku kamu bilang saja. Jangan sungkan, Rin." Mendengar kalimat dari Andi tersebut, tiba-tiba Ririn terlihat menghela nafas. "Gak usah bicara hal itu, Wan. Kalau mau bicara yang lain aja." "Wah, ada apa nih? Kok kayaknya sikap Ririn beda ya? Bukannya Ririn tempo hari sudah bertunangan. Kok sekarang jadi seperti ini ya?" Kini Andi terdiam dan Andi merasa tidak enak terhadap Ririn. Pasti ada apa-apa nih sama Ririn. Wah, kasihan juga Ririn nih, batin Andi. "Oh iya Rin, maaf ya Rin. Aku tidak bermaksud apa-apa kok. Sekali lagi aku minta maaf ya Rin," kata Andi kemudian. "Ya sudahan, aku pamit dulu ya," kata Ririn kemudian dan langsung menuju mobilnya untuk pulang. Saat itulah Wawan dan beberapa orang yang ada di tempat tersebut terdiam dan saling pandang. Dan kemudian mereka berusaha mencairkan suasana. Kini ada obrolan ringan di antara mereka dan tak lama kemudian mereka masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di kamarnya Andi kembali memikirkan peristiwa yang tadi terjadi. Dan Andi merasa sangat kasihan pada Ririn dan ibunya. Hari telah berganti dengan hari dan pagi ini seperti biasanya Andi telah berada di tempatnya bekerja. Hari ini Andi telah terlihat merapihkan ruang lobi perusahaan tersebut sampai pukul 7:30 pagi. Andi kemudian mulai membersihkan kaca di ruangan tersebut dan kini satu persatu karyawan perusahaan tersebut mulai berdatangan. Saat itulah datang seorang karyawan kepada Andi. Staf wanita berusia sekitar 24 tahun tersebut kemudian berkata, "Mas, aku bisa minta tolong gak Mas?" kata wanita tersebut. "Oh iya Bu, bisa Bu. Mas, tolong belikan aku sarapan di depan situ ya." Kemudian wanita tersebut memberi uang dan minta dibelikan 2 oleh Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 14. Silahkan teman-teman tunggu episode 115 2 hari ke depan. Terima kasih.